kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang uji normalitas data. Yang kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Nias Naini, yang kedua Fathiatul Ilmiah, yang ketiga Dian Wijayanti. Di sini kita akan membahas pengertian uji normalitas dan macam-macam uji normalitas. Oke, yang pertama pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik atau yang biasa disebut statistik inferensial. Penggunaan uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Pengujian normalitas dilakukan apabila belum ada teori yang menyatakan bahwa variabel yang diteliti adalah normal. Dengan kata lain, apabila ada teori yang menyatakan bahwa suatu variabel yang sedang diteliti normal, maka tidak diperlukan lagi pengujian normalitas data. Ada 3 pilihan yang dapat dilakukan jika diketahui bahwa data tidak normal, yaitu yang pertama, jika jumlah sampel besar, maka dapat menghilangkan nilai outlier dari data. Yang kedua, melakukan transformasi data. Dan yang ketiga, menggunakan alat analisis non-parametris. Macam uji normalitas. Sebelum membahas macam-macam uji normalitas sendiri yaitu uji distribusi normalitas atau bisa dikenal dengan istilah uji normalitas dapat digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam statistik. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam uji normalitas. Yang pertama yaitu uji grafik. Uji grafik merupakan uji metode dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P kurangi P. Plot of regression standard desert residual. Data yang digunakan atau dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut dapat dikatakan normal. Selanjutnya, uji Kolmogorov atau Smirnov, yaitu metode yang langkah penyelesaiannya menggunakan tabel perbandingan, yaitu tabel perbandingan Kolmogorov atau Smirnov yang memiliki syarat yang pertama yaitu data berskala interval atau ratio atau kuantitatif. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi data untuk n besar maupun n kecil. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode Shapiro-Wilk. Metode ini menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut kemudian dibagi dalam 2 kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dihitung luasan kurva normal. Berikut ini syarat dari metode Shapiro-Wilk. Yang pertama, data berskala interval atau ratio. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, data dari sampel random. Selanjutnya yang keempat yaitu metode Lilliefors atau Lirefos. Merupakan metode yang menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data akan ditransformasikan dalam nilai Z untuk dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Terdapat juga persyaratan untuk menggunakan metode Lirefos, yaitu yang pertama,
data berskala interval atau ratior. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Yang keempat, ukuran sampel N kurang lebih 30. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat uji normalitas Lilliefors secara manual. Yang pertama, urutkan data dari sampel dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Kedua, hitung rata-rata nilai skor sampai secara keseluruhan menggunakan rata-rata tunggal. Yang ketiga, hitung standar deviasi nilai skor sampel menggunakan standar deviasi tunggal. Yang keempat, hitung ZI dengan rumus ZI X dikurangi X per sel. Selanjutnya, yang kelima yaitu tentukan nilai tabel Z berdasarkan nilai ZI dengan mengabaikan nilai negatifnya. Yang keenam, tentukan besar peluang masing-masing nilai ZI berdasarkan nilai Z. Yang ketujuh, hitung frekuensi kumulatif nyata dari masing-masing nilai Z untuk setiap baris. Yang kedelapan, tentukan nilai L, hitung IF dalam kurung ZI dikurangi S ZI L dan dibandingkan dengan nilai L tabel atau tabel nilai uji Lilliefors. Yang terakhir yaitu apabila LO atau hitung lebih besar daripada L tabel, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat uji normalitas Lilliefors menggunakan Excel. Yang pertama, klik Start. Lalu All Programs, pilih Microsoft Office, lalu pilih lagi Microsoft Excel. Setelah Microsoft Excel membuka, masukkan data yang dibutuhkan dalam lembar kerja. Untuk uji data, yang pertama yaitu data diketik di halaman kerja Excel. Yang kedua, mencari FZ, SZ, dan FZ dikurangi SZ. Yang ketiga, mencari ZI dengan cara rumus tersebut. Yang keempat, membuat kolom untuk tabel ZI. Yang kelima, menentukan FZ dengan cara HI dikurangi ILO. Yang keenam, menentukan FK dengan cara K10 ditambah C11. Yang terakhir yaitu menentukan SZ. Uji normalitas chi-kuadrat atau yang biasa disebut juga dengan uji goodness of fit, yang biasanya juga menggunakan lambang X kuadrat, merupakan jenis uji yang menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji normalitas datanya disajikan secara berkelompok. Data yang bisa diuji di dalam uji normalitas chi-kuadrat adalah data yang berbentuk nominal atau ordinal. Asal muasal dari kata uji chi-kuadrat atau yang biasa dilambangkan dengan X kuadrat berasal dari bahasa Yunani, yaitu chi digunakan untuk menguji dua kelompok data, baik variabel independen maupun dependennya berbentuk kategorik, atau dapat juga dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih, sehingga datanya bersifat diskrit. Misalnya ingin mengetahui hubungan antara status gizi ibu, baik atau kurang, dengan kejadian BBLR, yang ada dua kemungkinan, yaitu iya atau tidak. Dasar uji chi-kuadrat itu sendiri adalah
membandingkan perbedaan frekuensi hasil observasi atau O dengan frekuensi yang diharapkan atau E. Perbedaan tersebut meyakinkan jika harga dari chi kuadrat sama atau lebih besar dari suatu harga yang ditetapkan pada taraf signifikan tertentu. Atau bisa kita lihat dari tabel X kuadrat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri distribusi uji normalitas jenis chi kuadrat. Ciri yang pertama yaitu nilai atau angka yang terdapat pada uji normalitas selalu bernilai positif. Dan yang kedua yaitu df sama dengan k-1, di mana k adalah jumlah kategori atau variabel. Jadi kesimpulannya adalah bentuk distribusi chi kuadrat tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Ciri yang ketiga yaitu bentuk distribusi chi kuadrat menjulur positif. Semakin besar derajat bebas, semakin mendekati distribusi normal. Adapun rumus di dalam uji normalitas chi kuadrat adalah x kuadrat sama dengan elemen k, i sama dengan l, atau OI min EI kuadrat. Keterangannya adalah OI sama dengan frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke I, adapun EI sama dengan frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi ke I, dan X kuadrat sama dengan nilai chi kuadrat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menggunakan uji normalitas chi kuadrat. Langkah yang pertama yaitu mencari nilai terbesar dan terkecil. Nah, jadi setelah data-data yang sudah dimiliki sudah dimasukkan ke dalam halaman kerja di Microsoft Excel, kemudian langkah yang dilakukan yang pertama yaitu mencari nilai terbesar atau nilai maksimal dan nilai terkecil atau nilai minimum. Langkah yang kedua yaitu mencari nilai rentang. Ketiga, mencari panjang kelas interval. Kelima, membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi setelah diketahui nilai terbesar dan terkecil, nilai rentang, dan banyak kelas, kemudian langkah yang bisa dilakukan selanjutnya yaitu mencari panjang kelas interval. Untuk selanjutnya dibuatkan tabel distribusi frekuensi. Tujuannya adalah agar data-data yang sudah terkumpul bisa dipetakan berdasarkan frekuensi dan interval dan juga berdasarkan kelas. Selanjutnya yaitu mencari rata-rata atau min. Nah, setelah data-data sudah diklasifikasi berdasarkan klasifikasinya, kemudian dicari rata-rata atau min. Langkah yang ketujuh yaitu mencari simpangan baku atau standar deviasi. Yang kedelapan yaitu membuat daftar frekuensi yang diharapkan. Yang kesembilan yaitu mencari frekuensi yang diharapkan dengan cara mengalihkan tiap kelas interval dengan jumlah responden. Dan yang ke-10 yaitu mencari chi kuadrat hitung. Nah, adapun mencari chi kuadrat hitung bisa digunakan dengan menggunakan rumus chi kuadrat X kuadrat. Selanjutnya yaitu ada penggunaan uji chi kuadrat. Jadi ada kriteria data atau nilai yang bisa diuji oleh chi kuadrat. Yang pertama yaitu uji chi kuadrat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Yang kedua yaitu digunakan untuk menguji apakah ada homogenitas antar subkelompok. Yang ketiga yaitu uji chi kuadrat untuk bentuk distribusi. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat uji chi kuadrat. Yang pertama yaitu sampel dipilih secara acak. Yang kedua, pengamatan dilakukan secara independen. Yang ketiga, setiap sel paling sedikit berisi frekuensi harapan sebesar 1. Sel-sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak melebihi 20% dari total sel. Dan yang terakhir yaitu besar sampel sebaliknya lebih besar dari 40. Nah, di dalam uji chi kuadrat ternyata mempunyai kelemahan. Adapun kelemahannya yaitu teknik uji chi kuadrat memakai data yang diskrit dengan pendekatan
distribusi. Itu berarti bahwa dekatnya pendekatan yang dihasilkan tergantung pada ukuran pada berbagai sel dari tabel kontingensi. Untuk menjamin pendekatan yang memadai, digunakan aturan dasar, yaitu frekuensi harapan tidak boleh terlalu kecil. Secara umum, ketentuannya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan lebih kecil dari 1, dan yang kedua tidak boleh lebih dari 20% sel mempunyai nilai harapan lebih kecil dari 5. Nah, apabila hal ini ditemukan dalam tabel kontingensi, cara untuk menanggulanginya yaitu dengan menggabungkan nilai dari sel yang kecil ke sel yang lainnya atau mengkolaps. Artinya, kategori dari variabel dikurangi sehingga kategori yang nilai harapannya kecil dapat digabung ke kategori yang lain. Khusus untuk tabel 2x2, hal ini tidak dapat dilakukan. Maka solusinya adalah melakukan uji Fisher-Exet atau koreksi Yates. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami minta maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.